Lise, seru Jani panik. Apa yang kau lakukan? Lanjutnya. Lise tidak memperdulikan ucapan Jani. Dia meraih wajah istrinya dan mengusap lembut wajah yang dicintainya itu. Kemudian mencium seluruh wajah Jani dengan penuh kelembutan. Bahkan Lise menyusuri setiap inci wajah Jani dengan jemarinya, memandangnya lekat-lekat. Ia menginginkan wanita itu sekali lagi dan mungkin untuk terakhir kalinya. Lise menyentuh dada Jani dengan telapak tangannya dan membelainya dengan lembut. Lalu ia menyentuh dan mengecupnya perlahan-lahan. Nampak nafas Jani bergejolak penuh gairah. Jani, desahnya yang menyusupkan wajahnya di antara belahan dada istrinya sambil mencium dalam-dalam aroma yang sangat ia sukai. Sementara tangan Lise menyusuri perutnya, semakin turun dan membelai dengan lembut. Gerakan sekecil apapun yang dilakukan Lise mampu membangkitkan gejolak Jani bagai sengatan arus listrik. Lise, desah Jani. Maafkan aku jika cintaku menyakitimu, ucap Lise sambil menatap wajah istrinya yang memejamkan matanya. Seketika Jani mengejang sebelum akhirnya Lise menyatukan tubuh mereka lagi dan kembali bercinta dengannya. Kali ini Jani merasakan sikap lembut Lise di setiap gerakannya saat mereka bergerak bersama untuk meraih kenikmatan. Lise mencium kening Jani saat semburan kenikmatan Lise di tubuhnya menyadarkan Jani. Lise, teriak Jani. Ucap Lise masih terengah. Aku tidak memakai kontrasepsi, ucapnya panik. Malah bagus, jawab Lise acuh. Jani mendorong tubuh Lise dari atas tubuhnya, kesal dengan sikap acuh Lise terhadapnya. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Jani dengan tatapan tajamnya. Ucapan yang mana? Balas Lise kebingungan. Yang tadi sebelum. Jani tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Tidak mungkin dia mengatakan sebelum Lise memasukinya. Maafkan kalau cintaku menyakitimu, bisik Lise mendekatkan wajahnya ke arah istrinya. Kau mencintaiku, Lise, ulang Jani penuh harapan. Lise menarik nafas panjang dan mengangguk, ia sudah lelah menutupi semuanya, biarkan wanita itu tahu perasaannya. Kau tidak sedang berbohong kan? Ucap Jani masih ingin kepastian dari mulut Lise. Kalau saja ini kebohongan, betapa lancarnya hidupku seandainya tidak ketiban sial dan jatuh cinta padamu, ucap Lise dengan tawa masamnya. Tapi aku tidak ingin egois dengan memaksakan cintaku padamu, Jani, lanjut Lise masih meneruskan ucapannya tanpa memandang Jani. Aku akan melepaskanmu, aku akan membiarkanmu mencari kebahagiaanmu sendiri, jika memang itu. Lise, ucap Jani lembut. Apa? Jawab Lise kasar. Aku mencintamu, ucap Jani akhirnya. Tubuh Lise mengejang. Tatapannya menembus ke lubuk hati Jani, kerut-kerut di dahi Lise semakin dalam. Sehingga alisnya yang lebat nyaris bersatu. Bisakah kau ulangi apa yang kau katakan barusan? Pinta Lise. Aku mencintaimu Lise, sudah dari dulu. Dan hal ini pasti sudah kukatakan padamu, kalau saja sikapmu tidak begitu dingin, sehingga kukira kau membenciku. Membencimu, desah Lise. Mana mungkin, sayang. Lanjutnya kemudian memeluk Jani, dalam sekejap mereka sudah berciuman, ciuman tanpa nafsu di dalamnya, hanya kasih sayang. Mereka berpelukan erat dan bertatapan lama, seakan-akan tidak ingin melepaskan diri lagi, kalau saja suara tangisan Liam tidak mengejutkan mereka. Liam, seru mereka bersamaan. Jani segera melepaskan dirinya dari pelukan Lise dan hendak bergegas jika saja suaminya itu tidak mengingatkan kondisinya yang masih polos. Lise mengambil jubah mandi Jani yang tergeletak, kemudian memakaikannya ke tubuh istrinya itu sebelum putranya menjerit-jerit. Terima kasih Lise, ucap Jani sambil mengecup singkat bibir seksi suaminya itu. Lise tersenyum manis melihat perlakuan Jani padanya setelah pengakuan cinta mereka.
Apa dia tidur lagi? Tanya Liz sambil membaringkan tubuhnya di belakang Jenny. San, jangan jadi pangeran tidur, goda Liz pada putranya sambil tangannya diulurkan melewati pinggang Jenny untuk menawal-nawal pipi putranya yang asik menyusu. Sayang, jangan pedulikan dadimu, ucap Jenny menenangkan putranya karena Lian membuka matanya dan mulai merengek. Hai San, ini punya Daddy, ucap Lacey sambil dengan iseng menarik buah melon Jenny dari mulut kecil Liam yang sukses membuat bayi itu menangis. Lisa, kesal Jenny. Sayang, goda Lisa. Hah, desah Jenny. Kau memanggil putramu sayang? Kenapa memanggilku dengan nama? Protes Lisa. Kau tidak cemburu pada anakmu sendiri kan? Tanya Jenny, tapi tidak mendapatkan respon. Daripada kau ganggu putramu, sebaiknya kau membersihkan dirimu, Liz, perintah Jenny. Aku sengaja menunggumu untuk mandi bersama, bisik Liz yang membuat wajah Jenny memerah. Mereka saling membersihkan diri, dan untuk pertama kalinya mereka bercinta dengan ucapan cinta yang saling bersahutan di antara keduanya. Bagaimana jika aku hamil? Ucap Jenny sedikit takut. Memang kenapa? Kau tidak ingin mengandung anakku lagi, balas Lisa. Bukan seperti itu Liz, Liam masih sangat kecil dan aku ingin memberikan ASI eksklusif untuknya. Baiklah, nanti aku akan memakai pengaman sampai menstruasimu tiba. Jika sudah dipastikan tidak hamil, kau bisa pakai kontrasepsi. Aku tidak mau lama-lama ada halangan di antara kita. Senyuman yang terus muncul di wajah Jenny membuat wanita itu semakin cantik di mata Lisa. Dengan gemas, Lisa mencium wanitanya lagi, dan lagi. Lisa, desah Jenny berusaha menyudahi ciuman suaminya itu. Aku lapar, lanjutnya. Lisa yang baru menyadari hal itu, segera menyelesaikan acara mandi bersamanya. Jenny dengan cekatan mengambilkan makanan untuk suaminya itu, dan mereka membicarakan banyak hal tentang makanan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Jadi, bagaimana bisa? Tanya Jenny sambil bersandar di dada Liz di atas ranjang. Apanya? Tanya Liz balik sambil memainkan rambut istrinya, mencoba mengelak. Bagaimana bisa kau mencintaiku? Padahal sikapmu sangat dingin, seolah merendahkanku, sehingga kukira kau sangat membenciku. Bagaimana bisa aku merendahkanmu? Itu tidak mungkin, bantah Liz menghela nafas. Apa kau tahu? Bagaimana perasaanku saat pertama kali melihatmu? Tanya Liz dan mendapat gelengan kepala dari istrinya. Kau anggap aku gadis mata duitan, ucap Jenny sambil mengingat saat pertama kali dia bertemu dengan Liz. Aku katakan seperti itu untuk meyakinkan diriku sendiri. Apa kau tahu? Aku begitu menginginkanmu hanya dengan melihatmu. Awalnya aku bisa menahannya, tapi kau begitu menggoda. Dan akhirnya aku menciummu, dan sialnya, kau membalas ciumanku. Kau tahu, aku tidak bisa membayangkan kau mencium lelaki lain seperti itu, meskipun itu keluargaku. Aku tidak ingin itu terjadi. Itulah kenapa aku mengakhiri seseorang yang berharga di keluargaku. Aku sangat marah pada saat dia mengatakan kalau sudah, tidak perlu dilanjutkan. Aku ingin kita bisa seperti ini seterusnya. Dan lupakan masa lalu. Kupikir ketertarikan kita hanya sesaat. Tapi setelah ciuman itu, aku benar-benar tidak memikirkan wanita lain selain dirimu. Bayanganmu mengganggu hidupku. Lalu kita bertemu lagi, dan ketertarikan kita semakin kuat. Saat itulah aku berjanji akan menjadikanmu milikku. Dan aku sangat bahagia saat itu terjadi, apalagi aku menjadi yang pertama buatmu. Jenny, apa? Aku yang pertama dan satu-satunya? Tanya Liz sedikit ragu. Kau yang pertama dan satu-satunya. Bahkan ciumanku, jawab Jenny. Benarkah? Balas Liz tidak percaya, dan dibalas anggukan kepala dari istrinya. Liz langsung menyambar bibir Jenny dan menciumnya dengan perlahan,
menggoda bibir yang sudah menjadi candunya itu. Seperti ini, ucap Liz dengan jahil. Jenny tersenyum dengan kelakuan konyol suaminya itu. Dia tidak menyangka bisa melihat sisi lain dari seorang Lalisa yang biasa bersikap dingin dan tidak tersentuh oleh siapapun. "Bagaimana denganmu?" tanya Jenny menggoda. "Bagaimana apanya?" balas Liz ikut menggoda. "Kau yang pertama," ucap Liz tersenyum. "What?" kaget Jenny. "Benarkah?" tanya Jenny tidak percaya. "Aku tidak pernah menginginkan wanita seperti aku menginginkanmu, Jenny sayang. Bukannya kau selalu dikejar-kejar wanita, dan jangan lupakan deretan mantan kekasihmu itu." "Ya, aku memang sempat mempunyai kekasih sebelum bertemu denganmu. Tapi hubungan kami tidak sejauh itu, hanya berciuman tidak lebih." "Apa karena itu kau melupakan pengaman saat malam itu denganku?" "Tidak sayang, aku memang sengaja tidak memakai pengaman. Aku memang ingin membuatmu hamil." Jenny sangat terkejut dengan pengakuan Liz yang secara sengaja ingin membuatnya hamil. "Liz," ucap Jenny menyipitkan matanya meminta penjelasan. "Hanya itu satu-satunya cara yang terpikirkan olehku untuk membuatmu menjadi milikku." "What?" ucap Jenny tak percaya sambil menatap tajam suaminya. "Mengapa kau percaya diri sekali bisa membuatku hamil dengan sekali bercinta?" ucap Jenny. "Kita tidak hanya sekali bercinta, tapi berkali-kali dalam satu kesempatan," ucap Liz yang kembali sukses membuat wajah Jenny memerah. "Wajahmu memerah, sayang," goda Liz membuat Jenny memukul lengannya dengan gemas. "Aku mencintaimu, Jenny," ucap Liz tulus. "Aku lebih mencintaimu," jawab Jenny bersungguh-sungguh. "Jika waktu itu aku tidak hamil dan melahirkan Liam, apa yang akan kau lakukan?" lanjut Jenny bertanya. "Aku akan mencari cara lain, karena aku yakin kau diciptakan hanya untukku seorang." "Yakin, Liz?" "Dari mana kau mendapatkan kata-kata seperti itu?" tanya Jenny dengan tertawa kecil. Liz menjadi gemas sendiri saat melihat istrinya tertawa seperti itu. "Aku ingin kita seperti ini sampai seterusnya," ucap Liz mencium kening istrinya. "Begitupun denganku sayang, aku ingin selalu seperti ini sampai maut memisahkan kita," balas Jenny. "Tidak, maut pun tidak kuperbolehkan untuk memisahkan kita. Kau pergi, aku pun akan ikut bersamamu," tegas Liz. "Kalau aku pergi lalu kau ikut, bagaimana dengan Liam?" "Liz, jangan egois, ya kamu ini," ketus Jenny dan pada akhirnya mereka tertawa bersama. Tidak terasa usia Liam sudah setahun dan Jenny merasakan kehidupan pernikahan berjalan sangat sempurna. Liz mengangkat putranya dan menciumi pipinya, lalu mendekati istrinya dan mencium keningnya. "Love you," bisik Liz. Liz setiap hari akan mengatakan itu kepada istrinya sebagai tanda cintanya yang tidak pernah luntur sedikit pun. "Love you too," balas Jenny dengan senyum manisnya. Jenny mengambil Liam dari gendongan Liz, kemudian memerintahkan suaminya untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Liz hanya mengikuti perintah istrinya, dan Jenny langsung menyiapkan pakaian santai untuk suaminya pakaian setelah mandi. Setiap hari libur, Liz akan berada di rumah menghabiskan waktunya. Tidak menunggu lama, Liz keluar dari kamar mandi dan memakai pakaian yang disiapkan oleh istrinya. Setelah itu, ia keluar dari kamarnya dan tidak menemukan istri dan anaknya di sana. "Sayang," teriak Liz di dalam kamar. "Jenny ada di dapur, sedang menyiapkan makanan untukmu," ucap Bibi Lee yang baru masuk sambil membawa Liam dalam gendongannya. "Terima kasih, Bi. Titip Liam, iya Bi," ucap Liz tersenyum, kemudian menuju dapur. Bibi Lee hanya tersenyum sambil geleng kepala, melihat tingkah Liz yang semakin hari semakin terlihat bahagia bersama keluarganya. Dia bahkan sudah dianggap bagian dari keluarga JNLISA sendiri. Jenny yang sedang fokus menyiapkan makanan kesukaan suaminya,
terkejut saat tiba-tiba sebuah tangan memeluknya dari belakang. "Sedang apa?" ucap Lise pelan sambil meletakkan dagunya di atas bahu istrinya. "Saya sedang memasak masakan kesukaan suamiku," balas Jenny tersenyum dan terus melakukan pekerjaannya. "Wow, kau memengah istri yang tidak ada duanya sayang," puji Lise mencium leher istrinya. "Lise, jangan lakukan itu, nanti dilihat Billy," ucap Jenny yang merasa geli akibat sentuhan Lise. "Tidak akan dilihat sayang, Billy baru saja naik sambil membawa Liam, lagian dilihat juga tidak masalah," balas Lise acuh dan masih terus melakukan sentuhan-sentuhan halus pada leher istrinya. "Sayang, sebaiknya panggil Billy, kita makan bersama," perintah Jenny menghentikan kejahilan suaminya. "Siap Nyonya Bos," semangat Lise kemudian mencium bibir istrinya sekilas dan berlari kecil menuju lantai 2. Tak berapa lama, Jenny menyajikan apa yang sudah dimasaknya di meja makan dan menunggu suaminya dan Billy untuk makan bersama. Mereka bertiga duduk di meja makan untuk makan bersama seperti biasanya. Selama JNLISA menganggap Billy sebagai keluarga, mereka tidak pernah makan secara terpisah. Jenny memandang wajah Lise, orang yang sudah mencuri hatinya dari pertemuan pertama hingga sekarang, perasaan itu masih tetap sama. Dia sangat bersyukur dengan takdir yang sudah digariskan olehnya. Terima kasih para reader yang sangat setia membaca cerita yang terbilang cukup sederhana ini. Mohon maaf jika ada adegan yang kurang berkenan atau alur yang tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Terima kasih banyak atas semua dukungan dan kritikan yang kalian berikan kepada saya, sehingga membuat saya jauh lebih bersemangat sampai akhirnya dapat menyelesaikan cerita ini.